Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suwanto di channel Suwanto Al-Jafi. Masih seperti biasa saya akan membahas terkait dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah teman-teman, sebagian orang itu kadang-kadang tidak sadar ya, ketika dirinya itu mengalami gangguan GERD, anxiety, psikomatis. Nah dulu juga saya sama ya, dulu saya itu pahamnya sakit lambung. Nah ketika periksa ke dokter ini selalu jawabannya adalah lambungnya yang bermasalah begitu. Tetapi yang menjadi bingung ya dulu saya itu ya, kenapa kok lambung nggak sembuh-sembuh begitu ya. Kemudian kok ada sakit di dada begitu, sehingga pikirannya menjadi macam-macam. Nah sehingga hal tersebut membuat saya semakin terpuruk ya, karena belum menyadari ya. Jadi orang-orang yang terkena GERD, anxiety, psikomatis yang perlu dilakukan pertama kali adalah menyadari ya bahwa dirinya itu sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu ya. Nah untuk ciri-cirinya bagaimana akan saya sampaikan ya pada video kesempatan kali. Namun ya sebelumnya saya minta tolong ya kepada teman-teman semua yang baru bergabung untuk subscribe ya. Kenapa perlu di subscribe? Jujur ya, ketika teman-teman ini mensubscribe ya, video dan channel ini dapat berkembang dengan baik. Nah ketika channel ini dapat berkembang, tentunya menambah semangat tersendiri buat saya ya, untuk selalu berbagi pengalaman, berbagi informasi terkait dengan GERD, anxiety, psikomatis dan cara penanganannya ya begitu. Nah kemudian teman-teman semuanya, saya doakan ya teman-teman yang masih mengalami banyak sensasi ya, masih mengalami kebingungan ya, mudah-mudahan segera diberi kesehatan, kesembuhan ya, dan kebahagiaan itu datang kembali seperti itu. Nah teman-teman semuanya, banyak sekali orang-orang yang dirinya itu terkena ya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, namun dirinya tidak sadar ya. Yang dulu ya, yang saya ketahui itu adalah saya mengalami gangguan lambung. Nah, kemudian saya waktu itu sering sekali kayak berbaring ya, pokoknya jarang sekali beraktivitas ya, karena belum tahu cara penanganannya. Dan karena orang yang jarang beraktivitas ini, sehingga sering sekali megang HP ya, sehingga browsing, googling terkait dengan apapun ya, tidak hanya soal penyakit tapi apapun. Tetapi nanti di akhir-akhir itu yang sering di googling, yang sering di searching itu adalah soal penyakit, soal tanda-tanda penyakit. Karena waktu itu ya kebingungan, mengalami banyak sekali rasa sakit di badan ini ya. Nah orang yang mengalami GERD, anxiety, psikomatis itu kebanyakan itu tidak menyadari ya, termasuk saya dulu juga tidak menyadarinya. Nah gangguannya apa saja sih teman-teman sebenarnya? Nah ya, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini ya, nah ini gangguan lambungnya biasanya sepengalaman saya ya, itu di awal itu untuk tenggorokan sakit ya, tenggorokan itu sakit itu bisa kayak radang, bisa kayak buat menelan susah ya, kemudian kayak panas ya di tenggorokan, kemudian kayak ada yang mengganjal ya di tenggorokannya, kayak ada makanan yang belum masuk ke perut itu ya, sensasi seperti itu. Kemudian di ulu hati di sini ya, di antara tulang rusuk atau iga ini yang tengah ini dipegang seperti ini biasanya sakit ya, dipegang pelan aja sakit, apalagi ditekan ini sakit ya, itu biasanya di situ. Kemudian sensasi yang lain adalah perut ini keras ya, ada bagian-bagian yang keras ya, kayak batu itu ya, kayak batu dipegang itu betul-betul keras ya, tidak lentur lah begitu. Kemudian rasa sakit di dalam perut, kadang-kadang mual juga ya, mual kayak mau muntah itu ya, kayak orang kayak mau mabok ya, kayak orang mabok. Kemudian sama pusing atau kelingan itu juga seperti orang mabok juga ya, kayak orang mau mabok ya, sehingga kita pusing sama
apa namanya mau muntahnya itu biasanya beriringan. Nah, pusing kemudian kita kayak orang mau muntah. Nah, itu mirip-mirip dengan orang mabok seperti itu. Kemudian yang lain adalah dada ini terasa panas ya, di kerong apa ini, dada sini panas ya. Nah, kemudian ada sensasi yang agak menakutkan itu di dada kiri ya. Dada kiri ini sakitnya itu kalau saya dulu itu ya, di awal-awal hanya seperti di ada senit nah, sedikit dikit aja, tapi lama kelamaan ya, karena lambungnya itu tidak membaik itu semakin parah ya, sehingga nyampe ini di sini ada tulang-tulang itu, antara tulang ini ada ketegangan atau ada rasa sakitnya. Kemudian di sini nih, di antara dada dengan tangan ini kan ada kayak persendian di sini ya, ini juga sakit dan keras ya, keras, sehingga ditekan ini agak sakit. Kemudian ya lingkaran ini di sini kan kayak ada lingkaran ya, ini juga sakit, ini lingkaran ini sakit sampai ke sini, sampai ke belikat ini, dan di belikat ini, di belikat sebelah sini ya, di sini ini sakitnya tidak hilang-hilang ya, kayak apa namanya, kalau dipegang gini, nah di sini ya, kalau dipegang pijat-pijat ini terasa enak ya kalau dipijat-pijat itu. Kemudian ini apa namanya, di pundak ini ya, apa namanya istilahnya, ini keras ya, keras. Leher ini juga keras ya, leher keras. Kemudian di bagian sini ya, tengkuk apa ini, leher belakang ini ya, ini rasanya biasanya kenceng atau sakit ya, sakit. Kalau digoyang-goyang gini jadi enak. Nah, makanya orang yang terkena gangguan asam urat dan di sini kalau dipijat itu rasa nyaman ya, nyaman, dan itu bagus ya, pengalaman saya itu bagus untuk relaksasi ototnya. Kemudian sering sendawa kayak itu, dan itu sendawa itu ya, ketika sendawa itu rasa apa, sesak di dada ini kayak plong ya, plong. Tapi biasanya sendawanya sama panas ya, di tenggorokannya juga ikut panas sendawa, tapi tenggorokan panas itu kalau belum beres. Tapi nanti kalau sudah beres sendawanya ya normal ya. Tetapi kalau orang yang saya pengalaman saya, walaupun sudah sembuh, sendawanya tetap kenceng ya, cuman sudah tidak panas saja. Tapi tetap sendawa ya, sendawanya masih sering ya. Itu. Kemudian teman-teman, sakit yang lain adalah apa namanya, telinga ini kayak berdenging ya, berdenging. Itu yang apa namanya, efek dari gangguan lambungnya. Nah, kalau semakin lama itu sepengalaman saya, sakitnya itu bertambah ya. Kadang muncul di persendian ya, kadang di apa, di jari ya, kadang apa namanya, kayak saya pernah ini di sininya, di sikut sini itu keras ya, keras. Kemudian kalau disentuh sakit ya, pernah. Kemudian ada merah-merah ya, kayak apa namanya, kayak luka ya, tapi tidak ada yang melukai, tiba-tiba aja keluar apa, merah, kadang biru ya, itu. Kemudian dulu ya, awal itu yang saya paling sakit itu adalah saya ingat ya, itu di apa namanya, dengkul ya, dengkul itu apa istilahnya, lutut, istilahnya lutut ya, itu saya dibisikin sama istri, lutut. Nah, di awal-awal saya sebelum parah ya, itu lututnya sakit ya, waktu itu tidak bisa berjalan atau jalannya susah, karena lututnya itu betul-betul tidak bisa buat nekuk, kayak ototnya itu kayak kaku ya, bukan kayak ya, kaku betul ya, kayak nggak ada persendiannya. Jadi kalau sudah berdiri buat duduk susah, kalau sudah duduk buat berdiri susah ya, jadi tidak elastis apa lututnya itu. Nah, waktu itu agak lama ya lutut saya itu. Nah, itu kemudian apa namanya, dulu karena saya belum tahu itu, saya sering saya pijat, kemudian sering saya apa, urut ya, sering saya kasih minyak urut ya, sering itu hampir tiap hari, dan tidak sesekali ya, sering ya itu, karena kalau dipijit diurut itu menjadi nyaman ya, sehingga saya sering urut, dan itu berjalan berbulan-bulan ya, berbulan-bulan. Nah, alhasil ketika lututnya ini sembuh, terjadi sensasi yang unik ya menurut saya. Kenapa? Ada apa namanya, sakit yang berpindah-pindah
Ya, jadi ketika ini lututnya ini sembuh, ini pertama-tama itu naik ya, naik ke atas. Nah, ke daerah bokong atau apa ini agak sakit. Kemudian pindah ke punggung sakit. Kemudian nanti tangan kiri ini sekujur tangan kiri tidak bisa kayak kaku, nggak bisa bergerak. Nah, itu berpindah-pindah sampai ke giginya sampai sakit bengkak ya. Bengkak itu pindah. Nah, ketika ada organ yang sakit tersebut, nanti yang organ lain sebelumnya itu yang sakit itu hilang sakitnya. Itu anehnya ya, nanti sampai kepala jadi pusing. Nanti sampai ke leher ini nggak bisa buat nengok ya, nengok. Kemudian kalau sedang paling menakutkan itu ketika di dada kiri. Nah, dada kiri ini yang paling menakutkan itu kita nafasnya susah ya, nafasnya susah. Kemudian jantungnya berdetak kencang, kemudian kayak mau henti nafas. Pokoknya ini yang paling yang paling menakutkan itu seperti itu. Itu pengalaman saya. Nah, saran saya teman-teman yang belum begitu parah ya, ketika ada otot-otot atau persendian yang kaku kayak kayak orang terkena cikungunya ya. Saya tahunya dulunya terkena cikungunya ya. Nah, itu saran saya jangan dipijit ya, tapi lebih ke itu aja, dikompres air panas ya. Sekarang saya dikompres air panas sampai otot itu lemas ya, otot itu lemas. Kalau dipijat itu pengalaman saya dulu itu justru nanti sakitnya itu kemana-mana ya, ke seluruh tubuh ya. Kayak orang tua dulu itu mungkin bilangnya kayak encok ya, kayak encok. Orang dulu kan bilangnya encok ya, encok itu tidak boleh dipijit. Nah, kalau dipijit nanti berpindah-pindah lah. Mungkin penyakit ini ya memang ada dari dulu ya, ada dari dulu, dan kita hanya tidak mengetahui saja. Dan istilah-istilah orang dulu itu mungkin kan lebih sederhana dibandingkan dengan istilah-istilah sekarang begitu. Nah, tapi ya pada prinsipnya hampir sama lah. Nah, itu saran saya ketika teman-teman belum pada fase yang parah ya. Jadi nanti sebelum parah itu biasanya ada persendian yang kaku dulu ya. Itu waktu itu saya nafasnya belum terlalu pendek ya, masih agak normal ya. Tapi lama kelamaan karena tidak sembuh-sembuh dan salah penanganan dan sering minum obat, saya dulu itu sering minum obat, itu nanti mempertambah. Dulu awal-awal saya sepertinya nggak begitu sakit ya, tapi setelah sering minum obat itu malah justru sakitnya itu tidak tertahankan ya. Itu pengalaman saya. Nah, itu ketika nanti teman-teman sakitnya sudah tidak tertahankan di perut, pengalaman saya dulu itu ya, saya berhenti minum obat ya teman-teman, saya berhenti minum obat, berhenti minum herbal ya. Untuk meringankan rasa sakitnya saya tidak menggunakan obat ya, tetapi menggunakan kompres awal-awal ya, kompres botol Marjan ya, kasih air panas ya, air termos ya. Itu saya ganti ya, sekali kompres itu kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang sampai 5 kali ya. Itu kalau sekali ngompres itu 1 termos itu yang 2 liter itu pasti habis itu. Dan saya ngisinya tidak penuh itu ya, paling isinya itu 1 botol itu paling saya isi separuh ya, itu begitu. Nah, tetapi lama kelamaan pakai kompres ini kan saya rasa capek juga ya, gonta-ganti air. Akhirnya saya beli yang elektrik ya, memang sangat membantu sekali dan fungsinya sama saja ya, fungsinya sama, cuma lebih praktis saja itu. Kemudian itu yang gejala di sensasi di fisiknya ya, dan masih banyak lagi ya, kayak ini jalan darah ini apa yang namanya ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini dulu saya itu sering hilang ya, nah, kempes kayak gini, kempes. Nah, ini nanti kalau kempes seperti ini kayak nggak ada tenaganya waktu dulu ya. Kemudian buat bawa HP gini misalkan ya, ini nggak kuat ya, saking nggak nyamannya. Tetapi waktu dulu karena saya masih nekat ya, itu kadang-kadang naik motor ya. Nah, naik motornya itu saya nggak bisa tangan 2, kayaknya tangan 1 dulu ya, tangan 1 ya, karena tangan kirinya betul-betul kayak orang yang nggak berfungsi ya tangan kirinya itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah normal sih begitu. Nah, itu beberapa sensasi yang sempat saya ingat ya. Kemudian kayak meriang ya, kayak demam itu tiap hari demam ya, muka panas ya itu. Nah, kemudian kelingan pusing itu juga tiap hari.
Kemudian jika ketika semakin lama itu kita itu kadang-kadang kurang nutrisi ya, kurang nutrisi ini nanti kita muncul lemes ya. Biasanya orang yang lemes ini makannya sudah susah ya, stresnya tinggi sehingga dia kadang-kadang lupa makan, mau makan males, gak selera makan. Nah sehingga ya wajar kalau misalnya kakinya lemes ya, kemudian buat aktivitas ngos-ngosan ya memang karena kurang nutrisi saja sebenarnya begitu. Nah kemudian yang paling mengganggu atau yang paling lama yaitu adalah mental kita atau pikiran kita. Nah pikiran kita ini orang yang terkena ketansiasi psikomatis ya, berpikirnya itu terlalu berlebihan ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian itu pasti langsung overthinking ya. Misalkan contohnya mendengar suara burung hantu, itu langsung berpikir, wah ini tanda-tanda kematiannya siapa ini ya, jangan-jangan kematian saya ya. Kemudian ketika ada orang bermimpi, misalnya kemudian di jerian kita, saya menentukan kamu sedang ini, wah langsung kepikiran lagi, jangan-jangan ini tanda-tanda, nah saya akan celaka. Pokoknya semua hal itu ada di kita itu sering menafsiri ya, atau ya itu sering menafsiri sesuatu, ditafsiri dengan hal yang negatif itu ya, sehingga itu menambah stres tersendiri dalam pikiran kita. Kemudian yang paling mengganggu juga itu adalah pikiran bahwa merasa kita itu tidak sembuh-sembuh, bertanya-tanya saya sakit apa, kemudian saya itu bisa sembuh atau tidak ya. Itu pokoknya pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran ya, kita itu kayak di dalam diri itu kan sering ngobrol sendiri ya, walaupun kita itu orang yang kena dulu ya, saya itu walaupun saya itu sendirian ya, merenung sendiri di kamar, tapi ya pikiran ini berbicara, hati ini berbicara ya, jadi ramai ya. Jadi fisiknya itu melamun atau sepi, diam ya, tapi ternyata di dalam begitu ya ramai ya, itu yang juga berisik ya menurut saya, berisik yang mengganggu ketenangan pikiran kita dan itu tidak kita sadari. Nah itu kemudian kita juga terlalu khawatir dengan apapun ya, ketika misalkan mau pergi, nanti khawatir nanti saya sampai tujuan atau tidak, nanti di jalan saya aman atau tidak ya. Kemudian mau makan, keingat nanti saya kambuh enggak ya. Pokoknya serba khawatir dengan segala apa yang akan dilakukan, apa yang dilakukan orang. Pokoknya sekecil apapun itu menjadi pemikiran ya, waktu itu lucunya seperti itu. Nah ini pengalaman saya seperti itu ya. Jadi pikiran-pikiran yang sepele-sepele yang kemudian sebenarnya itu tidak harusnya itu tidak menjadi gangguan harusnya itu ya, tetapi sayangnya ya orang yang terkena gangguan anxiety psikomatis tidak sadar ya. Jadi selalu bertanya-tanya terus ya, kepo ya gitu ya. Nah hilangilah atau minimal dikurangi hal itu tidak membantu proses penyembuhan teman-teman ya. Nah teman-teman yang membantu proses penyembuhan itu adalah jelas ya 3P ya, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, menjaga pola hidup. Makanya dijaga ya, dijaga jenisnya, dijaga cara masaknya paling aman direbus ya teman-teman ya, dan tanpa minyak ya, tanpa kecap ya, tanpa MSG ya, itu supaya teman-teman itu sensasinya tidak muncul terus, terutama di lambung. Kemudian jenisnya itu ya yang jangan bikin asam lambung naik, jangan yang bikin gas naik ya. Teman-teman makan sayur tapi sayurnya sayur kol misalnya, sayur brokoli ya, itu nanti kembung terus kan begitu. Makanya hati-hati dalam memilih jenis makannya. Kemudian kalau pisang itu teman-teman jangan makan pisang ya, karena walaupun di artikel-artikel pisang itu aman, tapi sepengalaman saya itu bisa menyebabkan kambuh ya. Cuman kambuhnya itu tidak langsung, biasanya pisang itu biasanya selang 2 jam setelah kita makan baru kambuh, kecuali pisang emas dan pisang kepok. Kalau itu 2 pisang tersebut aman sepengalaman saya.
Kemudian teman-teman juga yang paling penting adalah jaga pola hidup. Nah ini yang agak susah ya, karena kita itu jantungnya dak dikduk, sehingga sering sekali itu saya memberikan saran ya kepada orang-orang itu buat olahraga, buat jalan kaki, tapi pasti jawabannya itu saya itu jantungnya itu kayak mau berhenti, mau copot, mau kayak berhenti nafas dan seterusnya. Nah kalau seperti itu ya saya bingung itu ngasih caranya gimana. Soalnya dulu saya juga mengalami ya, saya mengalami. Nah seperti tadi ya teman-teman ya, soal ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kejiwaan anxiety psikomatis, dan mungkin teman-teman yang belum sadar, jika Anda mengalami hal-hal yang serupa, barangkali itu adalah teman-teman sedang mengalami gangguan kejiwaan anxiety psikomatis. Pahami saja tentang asam lambung kejiwaan psikomatis, dan cara penyembuhannya itu tidak menggunakan obat ya. Justru kita harus hidup tanpa obat dan menjaga pola makan, menjaga pola pikir, serta menjaga pola hidup ya. Yang paling penting itu tiga hal tersebut. Jadi jangan sekali-kali bertanya-tanya harus minum obat apa, harus minum obat apa. Udah stop ya, nggak usah mencari-cari lagi obat apa lagi. Cukup konsisten menjalankan 3P, insya Allah sembuh teman-teman ya. Itu pengalaman saya ya. Itu demikian ya video pada kesempatan kali ini. Saya doakan kepada teman-teman semua, mudah-mudahan ya yang belum sembuh segera diberi kesembuhan ya. Dan saya minta tolong ya kepada teman-teman semua untuk mendoakan saya supaya saya selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya, sehingga saya selalu bisa share berbagi pengalamannya terkait dengan penanganan gangguan asam lambung kejiwaan anxiety psikomatis. Dan yang belum paham silahkan tulis di kolom komentar, dan saya akan mencoba menjelaskan sebisa mungkin supaya teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.